Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Alfian, Stambuk 182278, kelas I. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi untuk itu kita simak baik-baik videonya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja variabel-variabel yang digunakan dalam untuk menentukan nilai atau input nilai mahasiswa. Jadi langsung saja pada pemrograman Java, apa saja variabel yang digunakan untuk menginput nilai mahasiswa. Jadi untuk keterangannya saya memasukkan stambuk terlebih dahulu, kemudian nama, jurusan, serta nilai dari yang akan diinputkan untuk menemukan nilai akhir. Pertama saya gunakan nilai absen untuk variabel untuk menentukan nilai variabelnya. Kemudian di sini ada nilai tugas, nilai mid, kemudian nilai final. Kemudian di nilai akhir saya menggunakan double ya, double sini. Tipe data integer untuk nilai absen, nilai tugas, nilai mid dan nilai final. Kemudian tipe data double untuk nilai akhir. Untuk jurusan stambuk kemudian nilai huruf saya menggunakan tipe string ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan beberapa data mahasiswa, yaitu maksud saya urutan data mahasiswa, yaitu semisal saya ingin menginputkan 3 data, berarti saya harus menginput 3 orang mahasiswa gitu. Jadi di masing-masing data tersebut itu ada stambuk, nama, kemudian jurusan, serta nilai akhirnya nanti. Sini saya menggunakan input data ya, input data sama dengan 1. Nah, kemudian data lebih kecil sama dengan 3, berarti data yang akan diinput ke sistem ini itu ada 3 ya. Ada 3. Kalau hanya 2, kita bisa ganti saja di sini menjadi data lebih kecil sama dengan 2. Atau 1 lebih kecil sama dengan 2 gitu. Tapi saya cantumkan 3. Nah, untuk sistem outputnya nanti untuk yang tampil adalah pertama keterangannya, keterangan program yaitu nilai mahasiswa, kemudian input stambuk, nama, jurusan, nilai akhir, kemudian diubah nilai akhirnya menjadi nilai huruf ya, atau dikonversikan ke huruf ketika nilai huruf itu memenuhi nilai akhirnya gitu. Ya, untuk keterangan saya berikan untuk nilai tertentu itu ada yang lulus dan tidak lulus. Semisal nilai huruf A itu lulus sampai D ya. Nilai A, B, C, D itu lulus, kecuali error berarti tidak lulus. Nah, untuk menentukan nilai akhir itu saya menggunakan rumus ini misal nilai akhir sama dengan nilai absen dikurang 0,15. Maksudnya 0,15 yaitu untuk absen kita menilai 15% ya, 15%. Kemudian nilai tugas 35%, nilai mid 25%, serta nilai finalnya juga 25% ya. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 70, berarti nilai hurufnya adalah A. Ketika dia lebih besar dari 70, maka keterangannya lulus. Kemudian yang kedua, nilai akhirnya ketika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka nilai hurufnya adalah B. Juga keterangannya lulus. Nah selanjutnya adalah nilai akhir lebih besar sama dengan 40. Jika lebih besar dari 40, maka nilai hurufnya C. Begitupun dengan nilai huruf yang D, itu D lebih besar sama dengan 20. Tetap lulus. Kecuali yang E ini tidak ada ya, tidak ada. Jadi dia keterangan tidak lulus atau error. Oke, langsung saja kita demonstrasikan. Pertama, ini adalah debug filenya atau outputnya. Ini kita masukkan stambuk, misal 2278
Masukkan nama Andi, jurusan TI Teknik Informatika. Nilai absennya kita input semisal 90, nilai tugasnya 80, nilai mid 90, finalnya 85. Nah, untuk berikutnya adalah data kedua. Di sini saya menggunakan 3 data mahasiswa untuk dibandingkan nanti. Nilai absensi misalnya 90, misalnya nilai tugasnya tidak ada, saya kasih 20, misalnya error ya 0, nilai midnya 60, finalnya 50. Dan kita langsung saja TI, kita lihat nilai absensinya semisal 50, nilai tugasnya 60, nilai mid 65, 70, lulus keterangan B. Ya, jadi ini adalah ketiga data nilai mahasiswa. Untuk data pertama yaitu nilai hurufnya itu A, nilai akhirnya adalah 85,25. Nilai akhir ini diperoleh dari jumlah nilai absensi, tugas, mid, dan final. Jadi untuk keterangannya juga sudah dicantumkan ketika nilai hurufnya sama dengan A, maka keterangannya lulus. Itu pun yang nilai absensinya juga yang 90, nilai tugasnya 0, nilai midnya 60, dan nilai finalnya 50. Itu nilai akhirnya 41,0. Ya, jadi nilai hurufnya C. Kemudian untuk yang data ketiga, itu juga nilainya akhirnya adalah 62,25, nilai hurufnya B, dan lulus. Ya, jadi itu saja info tugas yang saya demonstrasikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.